udah pernah kenalan belum sama orang yang kena HIV/AIDS? Mereka tuh sama loh sama kita. Mereka cuman di dalam tubuhnya aja tuh ada virus, tapi luarannya tuh sama kayak kita. Hai sahabat Oda dimanapun berada, dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bro Stefanus Wiono. Nah, siapa sih Bro Stef ini? Oke Bro, boleh diperkenalkan dirinya? Oke, halo semua. Perkenalkan, nama saya Stefanus. Saya saat ini bekerja sebagai Learning and Development Officer, jadi staf pengembangan karyawan di salah satu PT multinational company di Riau. Saat ini, ya memang kalau saya sendiri, saya sangat senang ngobrol-ngobrol soal kesehatan mental ya, karena background saya ini memang psikologi. Dan kalau semuanya lancar, saya juga bakal lanjut S2 tahun ini ke Magister Psikologi Profesi. Jadi berbicara soal hal seperti ini semacam suatu persiapan kali ya buat saya ya untuk kedepannya juga, supaya saya bisa benar-benar mendalami isu-isu kesehatan mental, dan harapannya pun juga bisa akan membantu penanganannya. Jadi nggak cuma sekedar mempromosikan, tapi juga berkontribusi untuk penanganannya juga. Penanganannya, gitu. Oke. Nah, ya, jadi kita obrolannya agak-agak serius nih hari ini. Jadi yang benar kesehatan mental atau kesehatan jiwa nih sebenarnya nih? Biasanya sih kalau untuk yang biasa kita dengar memang kesehatan mental ya. Kalau kesehatan jiwa mungkin saya nggak tahu ya, mungkin biasanya orang lebih familiar ini hanya kesehatan mental aja sih. Oh, kesehatan mental ya. Ya, jadi istilah psikologi kan memang agak ya kadang butuh bahasa yang lebih spesifik gitu kan ya. Ya. Oke. Definisi kesehatan mental itu sendiri apa tuh? Kalau boleh dijelasin, Bro. Kalau dari saya sih intinya adalah selama ini kita selalu ngomong soal kesehatan fisik gitu ya. Kayak misalnya kita secara keseharian, kalau misalnya kita bisa jalan, kita bisa kerja, kita bisa beraktivitas secara langsung, kita pikir kita sehat gitu ya, maksudnya secara fisik gitu kan. Tapi kalau yang dimaksud kesehatan mental ini sebenarnya katakanlah misalnya secara keseharian tuh kita bisa fokus nggak sih kalau kerja, terus kemudian secara mood atau emosi kita tuh apakah selama ini dalam kondisi yang baik-baik saja gitu ya, maksudnya kita misalnya sering katakanlah ngerasa emosi positif kayak misalnya ketawa atau misalnya kagum. Ya, jadi itu sih lebih kepada kayak secara psikisnya gitu ya, secara pikiran, emosi kita gimana, apakah dalam kondisi yang optimal, atau jangan-jangan misalnya kita suka cemas, atau misalnya suka gampang sedih, atau misalnya kadang kalau kerja tuh suka nggak fokus. Nah itu berarti kayaknya ada apa ya, kalau saya bilang lebih ke kayaknya mungkin lagi agak sakit sedikit gitu ya. Tapi kalau untuk dibilang sakit banget ya biasanya kan tergantung ya seberapa parah kondisinya gitu. Ya. Oke, berarti lebih ngomongin kesehatan mental berarti mungkin lebih ke pikiran dan ke ini ya, ke mentalnya ya. Oke. Kadang juga berdampak secara perilaku juga sih. Kayak misalnya kadang kita suka, kalau misalnya ada orang beberapa kayak misalnya yang suka depresi gitu kan, kadang misalnya mau bangun pagi, mau ngangkat badan dari tempat tidur tuh kayak susah banget gitu ya. Atau misalnya dari yang biasanya kadang suka ketawa, misalnya ada temen yang suka ngejokes gitu ya, kadang suka ketawa gitu kan, tapi terus tiba-tiba kayak kalau lucu gitu kan. Atau misalnya biasanya kita suka nggak ngegandrungin satu hobi gitu ya, yang biasanya bikin kita happy, terus kayak tiba-tiba nggak ada, kok kayaknya nggak seseneng dulu ya gitu ya. Nah itu berarti ada sedikit permasalahan lah di situ ya. Oh berarti misalnya kita menyukai sesuatu, atau misalnya kita hobi terhadap sesuatu, terus tiba-tiba kita ngerasa kayaknya kok passion gue kayaknya hilang gitu ya terhadap apa yang sudah kita lakukan, itu berarti itu ada indikasi kesehatan mental kita sebetulnya sedang mengalami gangguan gitu. Itu sebenarnya hanya salah satunya aja. Hanya salah satunya aja. Jadi memang kalau kita ngeliat kesehatan mental itu sebenarnya banyak aspeknya gitu. Itu hanya salah satunya aja. Oh gitu ya. Wah kayaknya kalau diomongin ini panjang banget nih kayaknya. Panjang ya. Iya. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini kan ya kita bisa lihat ya banyak banget permasalahan yang
ya orang kehilangan pekerjaan, yang tadinya buruh harian juga susah banget kerja gitu kan, bahkan mereka kehilangan penghasilan gitu ya. Jadi positif apa namanya orang tanpa penghasilan gitu ya. Orang dapat penghasilan ODP. Nah, Benar-benar. orang dua penghasilan kalau kata meme-meme gitu kan. Nah, ini pasti kan ya mungkin akan mengakibatkan orang yang mengalami stres, depresi gitu ya. Bahkan beberapa hari yang lalu saya sempat lihat juga ada berita katanya seorang perempuan gitu sempat kayak berniat untuk menabrakkan dirinya ke dalam kendaraan yang ke arah kendaraan yang sedang melaju gitu, mobil yang sedang melaju gitu. Karena tapi memang gagal sih, dia tidak tertabrak, tapi ketika ditanyain itu dia malah histeria dan nangis-nangis gitu ya, ada indikasi bahwa mungkin ya kesehatan mentalnya terganggu gitu. Nah, gimana sih menyikapi hal ini gitu loh? Artinya kan memang banyak banget ya, bahkan mungkin beberapa orang juga ada yang penghasilannya tadinya dia mendapatkan penghasilan 100% lalu tiba-tiba dipotong jadi 50% gitu ya. Dan ini kan ya lucu-lucu sih kalau saya perhatiin di itu ya. Ada yang katanya tadi penghasilannya 20 juta sebulan, jadi kayak dia punya cicilan ini itu, terus akhirnya ketika dipotong 20%, 10%, 50% maksudnya, jadi dia cuma penghasilan jadi dapat 10 juta saja. Dia stres, bingung karena uangnya habis buat bayar cicilan ini itu sehingga dia sebulan-bulannya cuma habis 500.000 gitu loh. Nah, ini memang kan stressful banget gitu ya. Artinya kan di luar kebiasaan dia yang mungkin dalam suasana normal dia bisa fine-fine aja gitu. Tapi dengan situasi seperti ini kan wah benar-benar shocking gitu ya, tuh mengejutkan buat dirinya sendiri. Nah, gimana menyikapi hal ini nih, Bro? Mungkin satu sisi emang kita kadang seringkali lupa ya kalau dari segi pekerjaan itu memang kayak penghasilan tetap itu sesuatu yang emang kadang ya itulah ya rasa aman itu ya. Menurut saya kenapa mungkin dalam kasus tadi kayak ada orang yang misalnya mau bunuh diri itu juga karena mereka merasa kehilangan satu rasa aman yang biasanya mereka dapat gitu ya. Dan pekerjaan itu adalah salah satu sumber rasa aman lah yang kita bisa dapat ya, dengan kita punya uang, kita bisa beli makanan, kita bisa jalan-jalan, itu ada sumber rasa aman yang kadang tuh kita lupa, kita tuh dapatnya tuh dari situ gitu kan. Dan ketika hal ini terjadi ya sudah, menurut saya itu kadang memang terkesannya ekstrim, tapi kalau kita berada di posisi seperti itu kita bisa aja ya, maksudnya kayak ngerasa gelisah, dan itu adalah suatu hal yang menurut saya sangat wajar. Nah, mungkin biasanya kita kalau dalam kondisi yang bisa dibilang segala sesuatu aman, kayak tadi ya masih punya kerjaan atau apa, nah itu kadang mungkin kita juga seringkali melupakan aspek-aspek lain, seperti misalnya katakanlah ya, misalnya kalau kita ngomong soal tadi, kadang misalnya kalau kita punya penghasilan, kita ingat nggak untuk misalnya katakanlah nabung gitu ya. Itu kan juga sebenarnya ya mungkin memang kalau dari segi penghasilan ya kadang misalnya mungkin habis untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu gitu, tapi kadang kita juga suka lupa ya bahwa ada rasa aman yang bisa kita dapetin dengan misalnya kita nabung sebagai dana darurat gitu kan. Itu yang kadang mungkin suka kelupaan gitu ya. Atau misalnya contoh lain itu adalah ketika misalnya kita terlalu sibuk kerja gitu kan, misalnya kita kadang suka lupa untuk menjaga satu hubungan yang baik dengan orang-orang sekitar atau misalnya orang tersayang kita gitu kan. Karena biasanya dalam kondisi-kondisi yang stressful atau yang penuh tekanan seperti ini emang sangat penting buat kita untuk bisa punya dukungan sosial ya. Nah, saya nggak tahu, kadang beberapa kasus itu juga menurut saya memang secara emosional orang tuh juga butuh gitu ya. Walaupun kalau dalam kasus nggak punya pekerjaan itu dukungan emosional memang nggak cukup gitu ya. Karena balik lagi mereka kehilangan sumber penghasilan gitu kan. Kita ngomong, kita ada buat mereka pun juga kalau mereka nggak punya uang ya sama aja gitu. Tapi dengan sebenarnya dukungan sosial pun juga nggak cuma secara emosional sih. Kayak misalnya mungkin kita punya teman yang misalnya mungkin cukup baik hati, misalnya mau minjemin uang ke kita, atau misalnya dia punya kenalan misalnya kayak ada teman yang nyari kerjaan nih gitu kan. Kebetulan misalnya perusahaannya masih stable gitu ya. Jadi kita masih bisa nanya ke dia ada lowongan nggak gitu kan. Jadi seperti itu gitu ya. Dukungan sosial itu yang kadang mungkin seringkali kita perlu untuk bangun ya.
Yeah. Ketika kita menghadapi suatu permasalahan yang menurut saya di sini memang sangat-sangat pelik lah. Kita nggak bisa bohong bahwa permasalahan pandemi ini pasti punya pengaruh psikologis ke semua orang. Yeah. Ya, tapi mungkin beda-beda. Kalau misalnya ada orang yang secara dukungan sosialnya baik, ya udah mungkin dia kelihatannya shock aja di awal, tapi habis itu biasa lagi gitu. Tapi buat orang yang udah katakanlah nggak punya penghasilan gitu kan, terus juga nggak punya dana darurat, nah itu semua jadi terkesan kayak wah berlebihan gitu rasanya. Gitu sih. Iya, jadi memang situasi yang normal itu kan membentuk kita jadi ada di sebuah comfort zone ya, jadi ada di dalam zona nyamannya kita ya. Betul. Dan ada sesuatu yang terjadi gitu dan kita tuh kayak seolah-olah dipaksa keluar dari comfort zone kita, dari zona nyaman kita malah kaget sendiri, ada ketidaksiapan gitu ya. Nah, berarti kalau seperti itu, ya orang yang berada dalam situasi seperti itu seharusnya dia bisa apa ya? Mungkin merubah cara pandang mungkin ya atau perspektif dia terhadap sebuah kondisi sehingga dia bisa ya berpikir secara jernih gimana caranya dia melalui ini gitu ya, melalui sebuah tantangan yang memang dia sedang berada di dalam zona itu gitu ya bro, atau gimana? Kalau untuk mengubah mindset memang sebenarnya balik lagi ke individunya sendiri ya. Kalau seandainya memang tadi secara finansial atau misalnya secara apa ya, dia punya banyak sumber daya itu istilahnya yang untuk membacking dia, biasanya akan lebih mudah. Tapi kalau seandainya kita bicara sama orang-orang yang memang pada dasarnya sumber dayanya lebih sedikit gitu ya, nah ini istilahnya mereka usahanya harus jauh lebih banyak, misalnya gitu. Kalau saya lebih menekankannya adalah memang benar bahwa semua sangat tergantung dari cara pandang kita terhadap situasi ini, terhadap pandemi ini. Tapi menurut saya juga nggak ada salahnya loh kalau misalnya kita udah coba, kita ada effort yang lebih yang mungkin belum pernah kita coba. Mungkin sebelumnya kayak, aduh saya paling anti sama namanya jualan gitu kan. Tapi ya mau gimana gitu kan. Kadang kita harus, misalnya apa ya, kalau memang kondisi kita udah lagi pelik banget, mau nggak mau kita harus coba berbagai macam cara. Gitu ya. Jadi jangan gengsi lagi gitu kan. Walaupun satu sisi tetap menurut saya, kalau seandainya kita masih gengsi, berarti kita butuh dukungan sosial kan. Nah coba saat ini kan kita sekarang hidup di zaman yang teknologi ya, maksudnya dukungan sosial itu sebenarnya bisa kita dapat entah misalnya mungkin dari teman kita, katakanlah mungkin orang yang biasanya saya punya sahabat deket nih dulu yang mungkin sekarang udah karena misalnya udah lama kerja mungkin gak lama kontak, tapi ya ketemu coba chat dia gitu kan, ajak ngobrol gimana kabar gitu kan. Terus selama misalnya memang kita percaya ya sama orang ini ya. Kalau misalnya kita punya hubungan yang cukup baik secara emosional dan memang dia bisa bantu atau misalnya dia bisa memahami situasi kita, ya kenapa enggak gitu. Kita apa ya istilahnya, menjalin lagi tali silaturahmi yang mungkin sempat putus gitu ya, karena mungkin selama ini udah sibuk dalam pekerjaan atau apa, tapi kita tetap bisa lihat lagi kontak-kontak kita, siapa yang kira-kira teman-teman kita dulu yang mungkin istilahnya cukup baik hati gitu ya, yang benar-benar dulu support kita. Nah, coba kita bisa dapetin dukungan sosial dari mereka juga. Oke, iya. Iya sih memang situasi sekarang ini memang membuat orang tuh jadi banyak yang tidak siap gitu ya. Bahkan kalau dibilang kan ini kan jadi ada pola atau fenomena new normal gitu ya. Keadaan normal yang baru gitu yang memang membuat orang tuh mau nggak mau, siap nggak siap harus bisa menjalani itu gitu loh. Dan ya mungkin memang akan ada banyak culture atau budaya-budaya yang berubah ya, baik itu di pekerjaan juga, baik itu di kehidupan sosial juga gitu ya. Makanya mungkin ya mungkin di etos kerja juga bisa jadi ya nanti bisa seperti itu, ada perubahan-perubahan ini juga ya. Nah, berarti apa ya? Mungkin stigma sosial atau cara pandang sosial terhadap satu kondisi atau ketika seseorang melabel orang lain juga sangat berpengaruh ya terhadap kesehatan mental ini, bro. Ya pastinya. Kalau dari saya sendiri sih memang apa ya? Sebenarnya banyak stigma juga ya yang seringkali juga muncul pada orang-orang yang memang sudah mengalami gangguan kesehatan mental, kayak misalnya depresi atau misalnya kecemasan gitu kan. Dan terkadang memang itu bahkan bisa jadi kondisi yang bisa mungkin agak
lebih parah juga dengan kondisi sekarang di mana kayak orang juga nggak bisa sering ketemuan, maksudnya secara fisik ya. Dan kadang ada orang yang misalnya kalau sedih itu katakanlah misalnya ke rumah temennya atau misalnya kayak kalau banyak lah kegiatan-kegiatan sosial gitu kan yang memang tujuannya juga supaya mengurangi rasa kesepian. Nah, itu kan itu juga sebenarnya membantu kan buat orang-orang yang punya gangguan kesehatan mental. Dan sebenarnya bahkan dengan kondisi biasanya aja sebelum pandemi ini aja mereka masih ada stigma gitu kan. Apalagi sekarang di mana kayak mereka udah nggak bisa dapetin dukungan sosial secara tradisional yang misalnya ketemuan pas weekend, pergi ke mall atau apa, itu kan nggak bisa. Tapi untungnya saat ini kan kondisi teknologi maksudnya kita hidup dengan zaman teknologi ya, kita masih bisa terkoneksi atau terhubung dengan seseorang dengan cara yang mungkin berbeda, misalnya kayak lewat telepon, video call. Menurut saya itu tetap masih bisa ya. Okay. Nah, kalau misalnya kalau kita melihat ya kan kalau kesehatan mental ini kalau boleh dibilang dia nggak punya ciri-ciri khusus juga kan, kalau ya artinya gini, seringkali mungkin orang yang merasa kita melihat seseorang merasa sehat atau merasa baik-baik aja, normal gitu, tapi ternyata dari apa yang dia lakukan, dari apa yang dia kerjakan gitu ya, ya itu jadi salah satu indikasi mungkin ya bahwa ini orang sebenarnya punya kesehatan mentalnya terganggu nih orang gitu ya, atau mungkin kalau istilah kasarnya secara umum ini orang sakit jiwa gitu ya mungkin ya, atau gimana nih bro? Kayak misalnya lihat beberapa peristiwa belakangan ini juga kayak ya, ada prank sama teman-teman transpuan, terus ada ya kemarin baru-baru ini juga ada di podcast itu seorang ya salah satu ya kita sebut saja kalau nggak salah dia jadi duta masker apa gimana gitu, dia akhirnya ngomong gue sehari-hari nggak pakai masker kalau gue ke pasar gitu, nggak pakai masker. Nah, itu akhirnya menuai cercaan dari netizen gitu kan. Nah ini betul. Bisa jadi salah satu indikasi secara ini nggak bahwa kesehatan mentalnya tuh terganggu atau memang dia sekedar hanya kejailan aja atau gimana nih kalau dilihat dari sisi psikologis gitu ya. Oke, kalau untuk masalah gangguan kesehatannya seperti apa, mungkin saya belum berani untuk langsung mengatakan ya, karena biasanya untuk seseorang bisa dinyatakan mengalami gangguan psikologis atau gangguan jiwa, atau misalnya punya penyakit mental, itu biasanya memang wewenang dari psikolog ya. Jadi biasanya memang kita seringkali ya kalau misalnya kita melihat fenomena yang terjadi di sekeliling kita, itu kita biasanya cepat banget kayak ini orang kayaknya kenapa nih gitu ya. Kalau dari saya sih mungkin itulah sebabnya kita perlu punya semacam critical thinking ya, dalam artian bahwa penyakit mental itu kayak istilahnya apa ya sama lah kayak istilahnya orang sakit gitu kan. Mereka datang ke dokter, mereka datang ke ahlinya gitu ya. Sama dengan kesehatan mental juga, kalau kita melihat suatu fenomena, menurut saya kita berhati-hati aja, maksudnya jangan langsung tiba-tiba oh ini kayaknya punya gangguan tertentu gitu. Kalau misalnya memang kita bukan expert, menurut saya coba kita lebih berhati-hati aja gitu ya. Kalau seandainya nih misalnya mungkin kita kayak mengenali gitu ya, misalnya kita lihat kayaknya nih orang kayaknya ada indikasinya gitu ya ke arah sana gitu ya. Kalau menurut saya gini, mungkin kita nggak usah terlalu terburu-buru untuk berpikir oh ini orang diagnosanya apa ya gitu ya. Tapi kita lebih ke ya kita berperilaku selayaknya orang yang lagi sakit kan pasti butuh butuh perhatian. Maksudnya dalam artian kita nanya gitu kan, bro gimana kabar lu hari ini gitu kan. Kok kayaknya biasanya suka koar-koar di grup gitu kan, atau misalnya kok tumben kelihatannya lagi diem banget gitu ya. Kalau misalnya kita emang udah ngelihat ada satu indikasi, menurut saya kita sebagai teman aja kita tanya gitu kan, gimana kabar atau misalnya apa gitu. Dan kalau seandainya memang dia punya satu permasalahan, nah itu yang kadang kita juga menurut saya gini, mungkin satu sisi juga tidak semua orang itu siap ya ketika misalnya orang kayak punya masalah nih gitu ya, terus kita langsung bilang iya nih gue katakanlah nih misalnya aduh gue merasa hidup gue nggak ada artinya gitu. Terus kita pasti sebagai orang kita bingung kan ya, aduh gimana
Maksudnya kita nggak menyangka juga kadang kalau misalnya seseorang punya permasalahan seperti itu kan kita kadang juga nggak siap ya. Makanya sebenarnya itulah sebabnya kadang ada kalanya tuh kita lebih ke ya kita tunjukin aja kalau kita care sama dia. Terus kalau misalnya memang itu bukan kapasitas kita, nggak apa-apa, kita lebih ke apa ya? Kita cukup berempati aja deh. Misalnya kita bilang sorry apa namanya maksudnya lebih ke thank you udah sharing gitu kan. Gue nggak tahu gue bantu seperti apa, tapi dengan lu cerita, gue harap bisa membantu lu gitu kan. Atau misalnya kalau teman-teman di sini ada yang kenal misalnya psikolog atau apa, mungkin kita bisa kayak lu butuh bantuan nggak? Misalnya gue aturin deh katakanlah jadwal appointment ke psikolog atau apa gitu kan. Kalau misalnya bisa ya. Tapi kalau enggak ya kita cukup jadi teman aja. Oke. Ya, tapi intinya untuk mengenali seseorang itu gangguan jiwa atau tidak, menurut saya agak susah. Maksudnya kita cuma tahu luarannya aja gitu kalau menurut saya ya. Kadang kesehatan gangguan jiwa itu menurut saya lebih kompleks ya, dan biasanya itu adalah ranah profesional juga gitu. Jadi lebih baik kita lebih ke memperlakukan mereka sebagai seorang yang butuh bantuan. Maksudnya kayak kita dengerin dia, kita berempati. Jangan dijudge, jangan dihakimin, apapun yang dia rasakan, ya itu adalah hal yang dia rasakan gitu loh. Kalau dia stres karena dia nggak punya kerjaan atau misalnya dia ngerasa hopeless, ya karena mungkin memang dia latar belakangnya begitu gitu ya. Maksudnya kan tiap orang latar belakangnya beda ya. Nah jadi itulah yang kita harus miliki gitu, empati lah setidaknya gitu. Kalau misalnya kita punya pengetahuan, maksudnya dalam artian kita punya sumber dayanya, kita kenal psikolog atau apa ya, kita bisa bantu untuk kayak ini ada nomor telepon psikolog, mungkin lu bisa hubungin gitu kan. Oh ya paling enggak kita nanya aja nanti kalau misalnya lu butuh bantuan, katakanlah misalnya lu butuh teman ngobrol aja, gue nih lu kasih tahu gue aja gitu. Ya sesimpel itu sih menurut saya. Oke. Jadi sebenarnya ya artinya sebagai masyarakat awam kita juga bisa memberikan dukungan gitu ya, dengan cara mungkin ya jadi teman curhat gitu ya, artinya mendengarkan kesah mereka itu mungkin juga bisa memperingan tekanan jiwa daripada seseorang gitu ya, dan itu memang kan setuju ya jadi sebetulnya walaupun mungkin secara apa ya, mungkin ya nggak banyak lah yang kita lakukan, hanya menjadi teman curhat saja ya, itu kan hanya mungkin ya bentuk perhatian kecil aja gitu kan, tapi itu sebenarnya udah punya dampak yang cukup besar ya ke orang yang sedang mengalami tekanan jiwa gitu ya. Nah kira-kira ada nggak sih, maksudnya gini ya kan kalau penyakit fisik gitu kan kita bisa lihat, oh nih gue lagi gejala flu gitu misalnya, aduh flu gue agak berat nih gitu kan. Nah dari respon sosialnya bisa nggak sih kita bisa melihat sebuah indikasi bahwa oh ini orang sebenarnya lagi ngalamin gangguan kesehatan mentalnya ringan atau agak berat atau sudah berat gitu. Nah itu kira-kira ada nggak indikasi-indikasinya, mungkin kita bisa lihat gitu kan, artinya dengan melihat kayak gini kan, oh berarti ini teman gue lagi stres banget nih gitu atau gimana nih, itu ada nggak? Kalau mungkin kalau secara umum mungkin ini ranah yang memang ingin saya pelajari lebih lanjut, tapi ini sepemahaman saya aja ya, mungkin saya nanti perlu cross check lagi, tapi biasanya sih yang paling utama itu adalah kayak misalnya kayak tadi ya, contohnya dia biasanya cukup terlibat secara sosial, katakanlah misalnya dia suka nimbrung sama orang, ngobrol gitu kan, atau misalnya di grup WhatsApp dia kayak kasih ada masukan atau apa, ada yang lucu-lucu dia masih ngerespon, terus katakanlah dia kayak tiba-tiba misalnya ngilang gitu aja gitu kan, ngilang gitu aja terus nggak pernah ada kabar, terus salah satunya lain juga misalnya kalau secara emosi gitu ya, misalnya dia katakanlah gampang marah. Ini juga sebenarnya ada perbedaan sedikit sih kalau misalnya yang secara gender juga kan, kalau misalnya cowok biasanya kan kalau misalnya orang lagi katakanlah lagi ada mengalami tekanan batin tuh biasanya cowok sama cewek kan agak beda. Kadang kalau cewek misalnya dia nangis atau misalnya dia jadi kayak apa ya pokoknya nangis lah misalnya gitu ya. Kalau cowok mungkin biasanya lebih sering kayak jadi gampang marah gitu kan, agresi gitu ya. Padahal sebenarnya dia ngalamin tekanan juga gitu kan. Jadi perubahan emosi lah ya, perubahan emosi yang misalnya nggak agak berlebihan dan juga nggak karakteristik dari orangnya. Mungkin yang kayak misalnya dia biasa tenang terus tiba-tiba kayak marah-marah gitu kan. Itu berarti mungkin dia ada indikasi. Cuman kalau dibilang parah atau enggak, nah itu kadang juga agak susah sih untuk
mengetahuinya gitu. Karena kan biasanya kadang ada durasi juga. Kalau misalnya itu sudah terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama, nah itu mungkin memang berarti itu kan sebenarnya kayak nggak diproses dengan baik lah istilahnya gitu ya. Makanya dia terus terjadi gitu kan. Tidak tersalurkan. Itu mungkin memang ada indikasi di situ. Ya, betul. Tapi balik lagi biasanya untuk hal seperti ini kita perlu penanganan profesional lah. Tapi ya biasanya sih dari situ ya. Kalau misalnya dia udah ada perubahan yaitu perubahan cara dia biasanya dia terlibat atau enggak gitu kan. Terus secara emosinya gimana, apalagi ya. Biasanya sih yang paling utama mungkin di situ kali. Oke. Iya, jadi ya memang butuh observasi lebih lanjut ya mungkin, dan butuh studi lebih lanjut untuk melihat sebenarnya seseorang ini sudah berada di dalam tahap gangguan kesehatan mental yang mana nih gitu kan. Nah, berarti kadang gini, saya tuh suka kalau ngelihat di grup atau mungkin di umum gitu, ada orang yang kadang suka ngupdate status, rasanya gue pengen mati gitu, atau mungkin I wish I die atau apa gitu ya. Nah itu kan kadang-kadang kalau saya melihatnya gitu, ini kenapa nih orang? Jangan-jangan dia lagi stres atau itu. Nah itu bisa ini nggak sih ada indikasi yang cukup kuat nggak gitu, misalnya dari respon seperti itu berarti kita bisa bilang kalau ini orang udah ngomong kayak gini berarti sebenarnya orang udah kondisi gangguan kesehatan mentalnya udah cukup high pressure gitu misalnya. Bisa nggak dijadikan indikasi seperti itu, Bro? Kalau untuk indikasinya saya mungkin belum bisa bilang juga secara ini, tapi kalau seandainya memang seseorang mengatakan seperti itu, kalau dari saya sih kita memang kalau menurut saya itu berarti kayak semacam suatu reaksi lah ya terhadap sesuatu yang terjadi dalam hidup dia yang membuat dia merasa kayak ini aku pengen mati aja deh gitu. Nah itu berarti kan ada sesuatu permasalahan. Nah kalau dibilang parah atau enggaknya ya, saya sih juga agak susah juga ya jawabnya, tapi kalau saya sih lebih ngeliatnya gini, berarti memang ada sesuatu lah pasti yang terjadi. Perkara itu masalah parah atau enggak, mungkin itu sesuatu yang kayaknya agak susah juga. Maksudnya kalau buat saya sebagai seorang awam ya, yang saat ini memang belum benar-benar fokus ke sana. Iya sih memang. Jadi kita tetap menyikapinya aja bahwa ini berarti ada something happen. Maksudnya ada sesuatu gitu. Dan kalau seandainya kita kenal dengan orang itu, kita tahu, ya nggak apa-apa, kita cekin aja gitu. Lu kenapa? Gitu. Kan, terus satu sisi juga menurut saya, anggap aja itu sebenarnya kayak semacam satu reaksi ya. Kadang orang ngomong bunuh diri itu, menurut saya, itu cuma di permukaan aja sebenarnya, kalau saya lihat ya. Iya. Kadang, walaupun satu sisi, gitu kita juga... buruk gitu ya respon. Iya. Itu memang respon. Walaupun tapi tetap satu sisi kalau saya sih gini, kita ngelihat polanya aja. Karena kadang kalau misalnya itu cuma sekali gitu kan, terus kita juga kita memang harus kenal juga sih orangnya gitu. Iya. Kalau misalnya dia katakanlah dia memang sebenarnya nggak pernah banyak ngomong atau apa ya, mungkin secara awam kita bisa bilang itu mungkin reaksi gitu kan. Tapi kalau misalnya dia memang karakternya gitu ya, misalnya karakternya dia emang suka murung, terus misalnya ternyata itu bukan terjadi sekali dua kali gitu ya, misalnya dia bilang mau matinya tuh benar-benar kayaknya ada pola di situ gitu ya. Kayak ada lebih dari sekali dua kali. Nah, itu mungkin memang di situ menurut saya ya kita mungkin perlu berhati-hati aja untuk approach-nya gitu kan. Ya jadi memang kita perlu observasi dengan benar-benar baik juga gitu. Tapi kalau misalnya katakanlah itu muncul ya nggak apa-apa sebagai teman. Iya, bersimpati. Bisa tanya gitu ya. Menurut saya langsung mikir kayak wah, aku beneran mau bunuh diri atau apa. Nah, itu kan kadang menurut saya ya kadang itu bukan pemantik percakapan yang baik ya kalau menurut saya gitu. Karena ya balik lagi kadang itu adalah respon. Orang tuh ngomong kayak gitu tuh apa ya? Ya kita memang harus melihatnya itu sebagai respon dulu gitu. Jadi karena kalau misalnya kita langsung melihat kayak wah ini aduh jangan gitu, nanti yang ada orang jadi kayak terus apa, maksudnya saya nggak boleh ngerasa sedih gitu. Jadi justru dia malah merasa bahwa kenapa emang saya nggak boleh ngungkapin kekesalan saya atau misalnya kekecewaan atau bahkan mungkin rasa nggak hopeless gitu ya, maksudnya nggak ada harapan lagi gitu. Karena kadang orang tuh ngomong kayak gitu ya itu ya karena mereka nggak ada harapan lagi gitu, makanya mereka ngomong gitu.
Dan kalau kita sebagai awam, kalau menurut saya kita lebih kayak jadi ada apa, maksudnya boleh tahu nggak, atau misalnya ada yang bisa saya bantu nggak gitu. Jadi kita approach situasi itu dengan lebih terbuka, walaupun di satu sisi memang kita agak sulit ya. Saya akui, karena kita memang norma kita melihat bahwa bunuh diri itu salah. Maksudnya kita diajarkan lah ya bunuh diri itu salah, dan buat saya juga benar bahwa bunuh diri itu bukan jalan keluar ya. Apa ya, bukan solusi gitu. Ya, bukan jalan keluar. Itu bukan solusi, itu hanya semacam suatu pelarian. Tapi kita nggak bilang gitu. Maksudnya apa ya? Tindakannya sendiri mungkin salah, tapi pikiran untuk lebih diri itu menurut saya bukan sesuatu hal yang negatif gitu ya. Jadi kita lebih melihatnya bahwa dia berpikir seperti itu, pasti ada something. Jadi kita mengapproach kata-katanya itu lebih netral gitu ya. Kita bukan istilahnya mengatakan bahwa kita tetap, kalau saya juga tetap percaya bahwa bunuh diri itu bukan suatu hal yang, kalau menurut saya solutif lah intinya gitu, tidak menyelesaikan masalah. Tapi kalau seandainya Anda berpikiran seperti itu, menurut saya itu cuman kayak apa sih ya? Itu cuman lambang hati-hati aja gitu. Berarti ada something happen nih. Warning aja. Ada something happen di dalam diri orang itu gitu kan. Dan itu butuh bantuan gitu. Jadi kita lebih menyikapinya dengan pikiran yang terbuka. Selama dia memang hanya mau ngomong aja ya. Kalau emang udah ada tindakannya nih, misalnya dia tiba-tiba udah megang pisau atau apa, kita harus stop gitu kan. Ini apapun yang terjadi, jangan sampai dia bunuh diri. Tapi ketika dia cuma ngomong doang, gue mau bunuh diri gitu kan. Coba kita tanya, lu ada apa? Ada permasalahan apa? Gue bisa bantu apa? Gitu. Iya. Ya, jadi ya menarik sih kalau untuk membicarakan masalah kesehatan mental ini. Jadi, itu secara umum gitu. Nah, aku pengen tahu lagi lebih banyak kalau kesehatan mental di teman-teman orang yang dengan HIV/AIDS ya, atau kita sebutnya ODA. Nah, ini kan secara ketika seseorang divonis sudah positif HIV, ya dia sebenarnya sudah punya stigma terhadap dirinya sendiri gitu ya. Kan seringkali dia ngerasa, aduh kok gue kena ini, terus dia tidak siap secara mental, lalu kemudian tidak sedikit juga yang saya lihat memang mengalami depresi gitu ya, dan bahkan denial terhadap dirinya sendiri. Kayak dia menyangkal bahwa dirinya positif, terus bahkan ada juga yang responnya justru, wah gue nggak terima kalau diri gue positif, kalau gue positif berarti orang lain harus positif juga, dan akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan yang buruk gitu ya terhadap lingkungan sosialnya. Nah, ini gimana nih Bro Steve, pandangannya mungkin terhadap dengan orang-orang yang memang sudah punya status sosial tertentu gitu? Kalau dari saya sendiri memang kalau kita lihat dari penyakitnya sendiri HIV atau AIDS itu kan sebenarnya penyakit kronis gitu ya. Maksudnya itu penyakit yang bisa dibilang ya itu penyakit seumur hidup gitu. Dan itu udah pasti akan menimbulkan suatu respon psikologis dalam diri seseorang, dan menurut saya itu memang suatu hal yang wajar gitu ya ketika orang punya pengalaman seperti itu gitu. Cuma permasalahannya adalah ketika orang punya respon seperti itu kan ketika itu dibiarkan. Maksudnya dalam artian ya sebagai respon awal itu hal wajar gitu ya. Saya orang tadi denial, atau misalnya dia ngerasa kayak nggak adil atau semua itu adalah hal yang wajar. Tapi kalau misalnya itu menimbulkan perilaku tertentu yang bermasalah, ya memang itu perlu ditangani gitu ya. Dan itu biasanya balik lagi sih ke individu tiap orang, karena kalau saya lihat kan memang untuk saya rasa kalau populasi HIV/AIDS itu juga mungkin beragam juga ya, maksudnya secara karakteristik kan beda-beda gitu. Tapi kalau kita lihat dari kesamaannya atau tentang penyakitnya sendiri, ya karena itu penyakit kronis, itu adalah hal yang wajar kalau mereka punya reaksi-reaksi seperti itu gitu. Nah, jadi balik lagi ke konsep yang tadi saya bilang soal sumber dayanya juga gitu ya. Maksudnya biasanya kenapa orang-orang juga punya reaksi yang, katakanlah misalnya tadi ya ada orang yang punya reaksi, kebanyakan kan misalnya kayak ada yang cemas, ada yang denial, menyangkal gitu ya, atau misalnya nggak adil. Ada orang yang bisa kayak udah cepet gitu kan, cepet untuk bisa ya udahlah
udah begini, maksudnya udah dalam tahap penerimaan nih gitu ya. Karena kan biasanya kalau penyakit kronis seperti ini yang apalagi yang seumur hidup itu kan pasti ada tahapannya tuh, 5 tahap Kubler-Ross namanya. Biasanya kan dimulai dari denial. Saya agak lupa sih, denial, terus ada bargaining. Bargaining tuh kayak istilahnya gini. Yakin gue HIV. Kayaknya enggak deh, orang-orang gue paling cuman sorry bukan. Bargaining itu lebih ke ini penyakit seumur hidup, enggak lah, ntar paling juga sembuh gitu kan. Jadi kayak dia bargaining tuh kayak ya cuman dia ada pertimbangan antara sisi positif dan negatif di dalamnya gitu ya. Ya gitu. Jadi dia kayak menimbang-nimbang, bener nggak sih gitu kan, kayak gitu. Terus abis bargaining tuh kalau nggak salah anger. Jadi marah gitu kan. Ketika dia udah tahu bahwa HIV seumur hidup. Gitu kan. Terus dia udah kayak marah, dia kayak kenapa sih kok gue bisa kena sih, ini pasti gara-gara siapa gitu kan. Dia responnya seperti blaming itu. Ya, blaming. Sampai akhirnya gitu. Ya blaming orang, sampai akhirnya masuk ke depresi itu udah kayak ya udahlah, ini emang udah hopeless istilahnya gitu ya, emang seumur hidup gue harus jalani hidup ini gitu. Dan terakhir itu sampai ke poin yang paling positif adalah menerima gitu, maksudnya ya udah apa boleh buat gitu kan, ya udah life goes on gitu kan, saya harus hidup dengan penyakit ini gitu. Nah itu kan itu emang respon yang normal, dan kadang orang juga bukan berarti tahapannya linear seperti itu ya. Ada yang pertama kali bahkan udah langsung marah duluan, udah nggak ada lagi denial gitu kan, udah langsung kayak gue benci gitu kan sama siapa terus sampai termasuk tadi perilakunya mungkin jadi impulsif gitu ya, dia melakukan perilaku seksual beresiko. Ya kan? Jadi itu itu adalah hal yang wajar. Nah, jadi balik lagi ke bagaimana si individu menyikapinya, itu kan juga tergantung dari kondisi dia sebelum dia kena HIV ya. Maksudnya apakah dia selama ini punya tadi dukungan sosial yang baik gitu kan. Memang kalau dari penyakitnya sendiri, karena memang sudah penuh dengan stigma, biasanya nggak gampang untuk dapat dukungan sosial. Ya. Dan sementara ya kalau saya sih biasanya juga emang kalau untuk hal seperti ini kan kita juga harus pilih-pilih juga ya. Karena kalau misalnya kita ketemu sama orang yang nggak tepat, yang justru malah menghakimi kita, nah itu udah tambah lebih buruk lagi gitu. Ini mungkin perbedaannya dengan situasi lainnya. Sumber stresnya di sini kan adalah penyakit kronis HIV ini kan. Gitu, itu beda. Setiap orang butuh dukungan sosial gitu kan. Tapi kalau dalam kasus penyakit kronis kayak gini, ini nggak gampang nih gitu kan. Karena stigmanya tuh terlalu besar gitu kan. Yeah. Dan makanya kadang si individunya sendiri kayak misalnya gitu ya, pola pikir dia seperti apa, kemudian akses dia terhadap kalau kita kan di sini untuk penanganannya kan obat ARV-nya kan. Dia punya akses ke sana atau enggak? Dia punya komunitas yang memang dia bisa punya akses ke sana atau enggak gitu, komunitas di mana memang ya udah ini memang untuk orang-orang HIV/AIDS gitu ya. Nah, dan itu kan sangat bergantung dari bagaimana si individu itu ketika dia menyikapi berita itu ya, ketika dia tahu dia HIV, dia punya kekuatan yang cukup baik nggak untuk istilahnya langsung nih, oke, ya udahlah, saya udah lewatin 5 tahap itu, saya sekarang fokus ke solusinya gitu. Gimana caranya saya tetap bisa bertahan hidup, bahkan masih bisa punya kualitas hidup yang baik, dan menurut saya juga itu tetap bisa dilaksanakan ya, maksudnya kan sekarang dengan obat itu kan udah bukan hukuman mati istilahnya gitu ya. Orang sekarang udah kena HIV itu udah bukan hukuman mati selama kamu rutin konsumsi obatnya gitu ya. Terus juga satu sisi memang tetap harus menjaga ya stres, jangan sampai berlebihan, karena kan kalau misalnya stres, kondisi imunitas sudah turun, ada opportunistic infection, nah udah itu kan akan ya maksudnya itu ada hal yang perlu dipikirkan juga. Kayak kadang pengelolaan stres juga sangat penting. Oke. Gitu. Ya, jadi artinya mungkin di tahap awal itu komunikasi, informasi dan edukasi terhadap orang yang berada di dalam satu situasi tertentu gitu ya, kita sebutnya, itu memang sangat diperlukan ya. Kemudian dukungan sosial dari ring yang terdekat dengan dia atau lingkungan yang terdekat dengan dia itu memang benar-benar harus ini ya, bukan justru kita malah menstigma lalu kemudian menjauh gitu mungkin, tapi justru kita lebih sebetulnya harusnya
kita lebih suportif ke orang-orang yang berada di dalam situasi seperti ini ya. Nah, oke. Betul. Nah, ini menarik nih. Jadi aku tadi sempat berpikir gini, ya berarti kan hal itu sama juga dengan mungkin di luar lingkup HIV atau mungkin di masyarakat umum ya. Artinya ketika kita sudah melihat ada seseorang yang mungkin tadi dia sudah punya tanda-tanda kesehatan mentalnya terganggu gitu. Berarti kan sebetulnya memang yang dibutuhkan adalah mungkin langkah apa ya kita sebutnya langkah pemulihan awal gitu atau mungkin langkah respon awal yang harus kita lakukan adalah ya kita mencari tahu dulu, artinya kita menunjukkan simpati kita dan empati kita kepada orang itu, lalu kemudian mungkin kita bisa memberikan ya artinya harus terbangun untuk komunikasi, informasi dan edukasinya gitu ya terhadap masalah apa sih yang sedang dihadapi gitu kan. Tapi kalau menurut saya ya paling utama sebenarnya lebih ke dukungan sosialnya aja, emosional dukungan emosional, karena nggak semua dari kita kan punya pengetahuan yang luas. Betul. Ya, kalau memang kita bukan expert, ya nggak apa-apa. Kita bisa mengedukasi diri kita sendiri juga, ya, maksudnya tentang apa sih HIV atau apa dan apa kesehatan mental atau misalnya gangguan jiwa. Tapi kadang ada beberapa hal yang memang misalnya masih di luar kendali kita, kemampuan kita untuk menangani itu kan ya balik lagi itu lebih baik diserahkan ke profesional. Tapi sebagai teman ya kita selalu paling bisa mulai dari dukungan emosional. Itu udah paling gampang, paling bisa dilakukan lah istilahnya gitu. Nah, kalau kita melihat kepada situasi COVID-19 nih, ini sebenarnya jadi apa ya, aku sendiri juga agak miris ngelihatnya. Jadi banyak tenaga medis, ya banyak warga yang artinya diduga positif, lalu kemudian positif, terus ada juga banyak tenaga medis yang juga mendapatkan stigma negatif gitu ya, bahkan udah jadi jenazah aja masih dapat stigma negatif gitu ya, diusir, nggak boleh dimakamin di situ. Ini sebenarnya ada apa sih dengan masyarakat kita gitu, artinya besar dari masyarakat kita. Ya emang mungkin ini berarti kan ya stigma itu biasanya bermula atau berasal dari minimnya edukasi terhadap satu hal gitu. Nah, betul. Tapi kalau mau dibilang minim edukasi, kayaknya sebenarnya edukasinya juga sudah cukup banyak kan, sosialisasi mengenai COVID-19 banyak. Ini sebenarnya emang ini masyarakat yang katakanlah gitu ya terciri mungkin mereka tidak terlalu terbuka terhadap informasi, atau mungkin justru ada pola informasi yang salah yang disampaikan oleh mungkin pemuka atau mungkin tokoh masyarakatnya yang ada di wilayah itu, atau gimana nih bro? Ini agak-agak ini sih memang. Oke. Pertanyaannya agak kontroversial nih, tapi gimana ya? Mungkin kalau saya sendiri ya, mungkin ini hanya pengamatan saya aja. Maksudnya sekali lagi karena saya bukan expert di bidang ini, jadi saya hanya bisa menawarkan pendapat aja gitu ya. Cara pandang ya. Mungkin balik lagi bahwa kadang yang namanya pola pikir itu nggak segampang itu ya. Maksudnya edukasi itu kan hanya kita kasih satu kali gitu ya. Terus kita nggak bisa beranggapan bahwa setelah kita edukasi terus tiba-tiba langsung berubah mindset orang. Karena kalau itu terjadi, ya kita mungkin nggak akan punya banyak masalah sekarang gitu ya. Karena kita udah selalu setiap kali ada permasalahan, kita selalu mulai dari edukasi gitu kan. Karena kita selalu merasa bahwa awareness itu udah yang paling pertama gitu kan. Tapi ya balik lagi ya, namanya pola pikir itu nggak segampang itu untuk diubah. Apalagi kalau kita udah bicara soal hal-hal yang menurut saya apa ya, ini kan udah ngomong soal ke pola pikirnya bukan cuma satu orang, tapi kayak masyarakat gitu ya. Kayak apa namanya ya, kalau kita bicara soal tadi COVID gitu ya, kan COVID ini adalah hal baru gitu ya. Dan yang namanya informasi baru, orang tuh paling takut sama hal-hal baru. Maksudnya hal-hal kayak gini tuh emang udah pasti respon awalnya kayak gitu. Walaupun kadang kayak ya selama ini orang udah sebenarnya akses informasi yang benar itu ada sebenarnya gitu. Tapi orang tuh nggak segampang itu gitu loh, maksudnya karena mereka biasanya kayak ya itulah ya, kadang orang yang namanya takut itu nggak rasional juga jadinya gitu. Padahal udah jelas-jelas ada informasi kayak gini gitu kan, dibilangin nggak apa-apa kok gitu, tapi tetap aja kayak orang tuh apa ya, rasa takut itu bukan sesuatu yang dengan mudah bisa dihilangkan dengan informasi gitu kan. Jadi
ya satu sisi memang menurut saya ini juga apa ya, masyarakat Indonesia juga perlu lebih, ya udah, maksudnya kita harus menerima lah bahwa memang ini udah yang paling benar, kita nggak usah takut gitu kan. Dan satu lagi ya, kayak sebenarnya sih menurut saya juga cukup unik ya, karena Indonesia kan bisa dibilang negara apa ya, maksudnya secara kita pola pikirnya itu adalah cukup kolektivistik. Maksudnya adalah kayak kalau misalnya ada satu orang kenapa-napa, biasanya kan satu RT itu tahu gitu kan. Ya nggak? Maksudnya itu bisa jadi satu problem, bisa jadi satu hal yang positif juga. Problem dalam artian kayak ada satu orang kena COVID di RT, langsung pada kayak takut gitu kan. Tapi satu sisi justru malah kayak kalau emang ada warga kita yang kena masalah, kok kita nggak bantu sih? Kok kita nggak, kan kita sering ngumpul loh. Kita sering ngumpul, kita sering nanya kabar, kita sering ketemuan, kok kita jahat banget ya, maksudnya langsung dijauhin gitu kan. Padahal secara budaya kan kita terbiasa ya, maksudnya untuk kayak ngepoin orang, ya nggak sih? Kayak misalnya sebelah ada yang baru merit nih gitu kan. Itu kan udah kayak cepet banget kedengarannya gitu kan. Dan kadang kita kayak rame-rame, wah apa selamat gitu kan. Nah, kenapa nggak kita pakai respon itu di dalam menghadapi situasi ini gitu kan? Kita tetap kayak ada teman kita yang kena COVID, kayaknya kita memang nggak bisa deket-deket sih sama dia, itu udah jelas gitu kan. Tapi misalnya kayak dia mungkin dia butuh bantuan kali ya, misalnya mesen makan gitu kan, katakanlah misalnya dia nggak berani keluar gitu kan. Dia harus isolasi. Kita ke sana telepon aja. Iya. Harus isolasi diri kan dia harus isolasi diri. Jadi kita nanya, bro, kan lu mesti isolasi diri kan, lu butuh bantuan kayak misalnya apa kayak, saya gua bawain makanan buat lu gitu kan, atau misalnya lu gimana, lu butuh ini nggak, ada mau cerita apa nggak gitu kan. Nah, itu yang menurut saya semestinya ya, maksudnya sebagai masyarakat Indonesia yang kita suka kepo gitu kan, itu bisa kita manfaatin justru gitu kan. Tapi ya balik lagi ya, karena memang ketakutan itu kan sesuatu yang menurut saya ya bikin orang nggak irasional, bikin orang irasional gitu. Udah jelas-jelas informasinya udah ada loh gitu kan. Tapi ya itu ya, kadang rasa takut itu yang perlu. Sampai sekarang jujur aja saya juga agak bingung sih gimana cara nanganinnya, karena mereka memang butuh intervensi nih, maksudnya kalau sampai kita udah kasih edukasi terus sampai orang masih takut tuh berarti emang ada sesuatu hal lain yang perlu kita lakukan. Nah, untuk saat ini sayangnya saya belum bisa kasih jawaban secara ininya, tapi lebih ke menawarkan perspektif lain gitu, bahwa masyarakat Indonesia tuh sebenarnya peduli, kita tuh saling peduli sebenarnya gitu kan. Tapi kenapa kita biarin rasa takut itu tuh mempengaruhi rasa kepedulian kita, itu sebenarnya yang harus menurut saya mungkin lebih ke refleksi aja kali ya. Bulinya lebih ke arah kepo dan untuk ngegibah sih. Nah ya itu dia, itu jadi permasalahannya kadang kita ngepoin orang tuh cuman karena kayak penasaran gitu kan, tapi nggak ada niat baik untuk bantu, atau misalnya ada solusi positif tapi cuman buat itu cuma buat gibahin aja gitu, cuma buat ya karena orang juga bosan kali ya. Jadi gitu kan. Iya sih. Ya jadi ya emang banyak hal ya memang bicara soal kesehatan mental gitu ya, memang ya artinya kita sendiri juga harus open minded lah ya terhadap satu situasi ya. Juga terhadap ketika kita melihat seseorang yang juga sedang mengalami gangguan kesehatan mental, juga mungkin kita juga harus ya show your sympathy, show your empathy, dan juga open minded lah ya, artinya kita coba cari tahu mungkin apa sih dia sini lagi ngalamin apa, dan kalau misalnya dia memang mengalami satu hal yang memang tadi bisa dikatakan kronis atau memang menyebabkan dia punya status tertentu yang untuk seumur hidupnya, yaitu mungkin kita bisa lebih bersikap open minded, cari apa sih sebenarnya informasi yang benar-benar valid, yang benar-benar valid mengenai situasi ini, sehingga kita juga tidak salah berpikir atau tidak punya stigma negatif terhadap satu kondisi tertentu gitu ya bro ya. Ya, mungkin satu tambahan lagi nih ya, dan menurut saya ini adalah satu hal yang juga cukup penting, adalah selama ini salah satu hal yang bikin orang juga kadang takut. Maksudnya ya tadi ya dengan situasi kayak gitu kan sebenarnya informasi udah ada, tapi orang biasanya akan lebih percaya sama pengalaman, ya kan. Jadi interaksi secara langsung, dan biasanya kita mau nggak sih? Ini pertanyaan yang menurut saya juga kadang orang juga perlu mikir nih, maksudnya selama ini kamu takut karena kamu ngejauhin gitu loh. Jadi kita kalau emang kita nggak mau takut, ya udah kita bener, ini saya bukan ngomong soal COVID-nya ya, sorry, ini lebih ke orang HIV/AIDS-nya gitu ya. Maksudnya udah pernah kenalan belum sama orang yang kena HIV/AIDS?
Mereka tuh sama loh sama kita. Mereka cuman di dalam tubuhnya aja tuh ada virus, tapi luarannya tuh sama kayak kita. Nggak ada bedanya gitu istilahnya gitu kan. Kadang tuh orang lebih takut sama yang nggak kelihatan gitu kan, misalnya orang bilangnya gitu kan. Tapi ya apa namanya, justru malah menurut saya kayak ya HIV juga sama aja kali sama orang biasa gitu kan. Dia sama-sama orang yang butuh makan, sama-sama ya pokoknya kita punya banyak kesamaan sebenarnya sama orang HIV. Cuman masalah satunya aja yang beda, virusnya aja yang nggak ada kan di diri kita gitu kan. Dan selama ini ya kalau kita nggak berinteraksi sama mereka dan kita nggak mengenali bahwa mereka itu sama kita, itulah mungkin yang bikin orang tuh jadinya semakin ya mungkin jadi takut apa nggak terbuka juga pikirannya gitu. Ya tapi itu balik lagi ke setiap individu tadi seperti yang Bang Jetro bilang soal keterbukaan gitu ya. Kita cukup open minded nggak untuk mau berinteraksi dengan mereka, untuk berani bilang bahwa oh ternyata pikiran gue soal HIV itu salah. Gue pikir orang HIV itu berandal atau misalnya yang kayak apa jahat atau apa, padahal nggak sama sekali gitu. Nah itulah yang harus satu sisi ya apa ya kita ya mereka maksudnya kita juga harus terus memberanikan diri kita sendiri gitu, terbuka sama hal itu. Iya. Oke, ya sebenarnya agak panjang juga kalau kita ini. Tapi satu hal mungkin yang terakhir adalah ya, jadi sekarang kan masyarakat Indonesia itu ketika kita selama ini PSBB stay at home gitu ya, banyak sekarang udah mulai beredar tuh foto-fotonya. Tapi ketika kita melihat sekarang justru malah PSBB-nya kedodoran, malah banyak di beberapa tempat yang paling viral itu kan ketika di bandara itu ya, kelihatan banyak orang berkerumun, ada lagi social distancing-nya dan akhirnya sudah mulai beredar foto tenaga medis ngomong Indonesia terserah. Ya. Ini sudah berada di tahap mana sebenarnya nih? Apakah sebenarnya kita sudah berada di tahap jenuh terhadap situasi seperti ini? Dan apa sebenarnya kira-kira harus dilakukan? Mungkin ada masukan dari Bro Stefanus nih. Kalau saya sendiri sebenarnya memang kayak ya emang sih sangat disayangkan ya. Walaupun satu sisi saya juga nggak tahu ya. Karena saya belum benar-benar mengetahui beritanya secara lebih lanjut gitu ya. Jadi saya juga nggak bisa banyak bilang, tapi memang kadang kan orang situasi-situasi kayak gitu tuh emang membuat orang tuh juga ya kenapa hal ini terjadi ya karena satu sisi kan ada masalah apa namanya ya saya mau kerja apa saya mau dapat penghasilan apa kalau saya di sini gitu kan, misalnya orang menghadapi suatu situasi yang real gitu kan yang menyebabkan mereka akhirnya pulang gitu kan. Tapi kalau buat saya balik lagi mungkin ini ke respon pemerintah juga ya, maksudnya ya apa namanya mungkin lebih ke sanksi atau misalnya kayak bagaimana mereka juga menyikapi orang-orang yang memang bisa sampai banyak gitu kan, itu juga jadi pertanyaan gitu, apakah memang nggak ada screening, maksudnya dalam artian nggak tegas gitu dalam ininya, karena yang namanya manusia ya, apalagi kalau ngadepin kondisi kayak gini gitu, ketika mereka dikekang ya kan, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ini. Sementara mereka punya kebutuhan gitu loh. Mereka punya suatu concern yang emang dengan saya diem di rumah tuh menyelesaikan masalah gitu kan. Itu kan nggak juga gitu. Jadi gimana nih si pemerintah bisa menjembatani hal itu gitu. Dan ya memang sebenarnya baik lagi ke kebijaksanaan sih. Maksudnya ya karena kita juga lihat juga kan, maksudnya kalau kita memang masih punya dana darurat kayak tadi ya, kita masih punya uang atau misalnya kita masih ada ada simpenan atau misalnya kita masih bisa minta tolong sama orang, ya udah gitu, kita lebih baik kita jalanin tugas kita lah ya sebagai masyarakat yang juga pengen pandemi ini segera selesai gitu kan, ya udah gitu. Tapi kalau misalnya emang kita ada concern yang real, saya juga, nah itulah pertanyaannya kan, gimana sama orang-orang yang punya concern yang real, yang gak punya kerjaan, yang nggak segampang itu dapat kerjaan gitu kan, yang ya, dan itulah yang kadang menurut saya pemerintah kan harus bisa menjawab tuh. Ya mungkin itu ya respon terhadap satu kondisi di mana mungkin ya sudah mulai ada rasa bosan juga gitu ya terhadap. Ya itu. Dan juga mungkin ya respon terhadap PHP janji-janji yang gue nggak mau bilang janji-janji palsu, nanti terlalu risky bahasanya. Janji yang tidak terrealisasi dari pemerintah terhadap masyarakat sehingga akhirnya masyarakat ngerasa di PHP-in. Karena banyak banget sih kalau aku lihat perhatiin ya,
ya dari bantuan sosial dan segala macam ini memang nggak gampang sih ngurusin sekian 270 juta ya kalau nggak salah. Kira 270 juta. Ya 270 juta orang gitu ya. Ya ada di Indonesia gitu. Ya kalau memang kita lihat di beberapa negara kan memang mungkin pola PSBB-nya atau lockdown-nya sudah mulai dilonggarin, masyarakat sudah mulai beraktivitas, tapi dengan keadaan normal yang baru gitu, artinya social distancing-nya tetap diterapkan, bahkan di beberapa sekolah juga saya lihat jumlah siswa di kelasnya dikurangin sehingga jarak duduknya, jarak antar siswanya itu minimal 1-2 meteran gitu lah, bahkan sampai dikasih partisi gitu udah kayak kita kalau ke Maret itu ada plastiknya itu di sekeliling meja gitu. Dan mungkin di beberapa restoran juga udah diperlakukan seperti itu gitu. Nah mungkin ya perlu ada solusi sih terhadap permasalahan ini ya. Jadi artinya pemerintah harus bisa berpikir solusi cepatnya apa sih gitu untuk mengatasi rasa bosan masyarakat dan respon dari masyarakat yang udah berada di tahap sedemikian ini gini nih. Ya, menarik dan tidak akan pernah cukup waktu ya, Bro. Mungkin nanti lain kali kita sambung lagi. Jadi untuk yang sesi kali ini cukup informatif dan artinya ya mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan podcast kita ini dapat informasi yang baru juga, teman-teman sahabat Oda juga bisa dapat informasi yang baru dan mungkin untuk masyarakat yang umum juga bisa dapat informasi yang baru tentang apa sih kesehatan jiwa gitu, kesehatan mental ya ini karena kebiasaannya ngomongnya kesehatan jiwa kesehatan mental ya. Nah jadi ya thank you banget Bro Step, mungkin nanti lain kali kita akan janjian lagi gitu ya kita lebih dalam karena ini memang masih permukaannya aja. Masih baru kulit-kulitnya aja. Tapi ya mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi buat ya teman-teman sahabat Oda dimanapun berada. Jangan lupa buat teman-teman sahabat Oda ataupun teman-teman yang baru menyaksikan podcast sahabat Oda di subscribe, di like, share ya kalau memang positif supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu mengenai informasi yang kita perbincangkan saat ini ya. Jangan lupa dikasih komen, mungkin banyak ada hal-hal yang pengen diketahui lagi gitu mengenai kesehatan jiwa ataupun hal-hal terkait psikologis yang lainnya mungkin bisa ditulis di komen gitu ya. Oke, thank you. Kita ketemu lagi Bro lain waktu. Thank you Bang Jetro udah ngundang aku. Oke, thank you ya. Sampai ketemu lagi. Bye. Dadah.